Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersentak dalam hati kita di saat kita mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang berbahagia ini? Apa yang pernah tergores dalam hati kita? Sementara bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Beliau di saat lahir ke dunia ini beliau menanyakan ummati ummati. Beliau pernah diusir dari negerinya dalam mempertahankan agama Islam hanya untuk kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad. Keimanan yang ada dalam hati kita hari ini, kita termasuk orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka merupakan orang-orang yang sukses karena begitu cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah wafat, tapi para sahabat-sahabat seolah-olah Rasulullah itu masih dalam keadaan hidup. Padahal mereka telah lama Rasulullah telah meninggalkan mereka para sahabat, tapi dalam hati mereka seolah-olah Rasulullah itu hidup. Begitulah kecintaan para sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah diceritakan bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah, dia merupakan seorang budak, bukan seorang hartawan, orang miskin, orang yang dihinakan oleh orang lain, orang yang pernah disiksa oleh majikannya sendiri hanya karena masuk dalam Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah meminta izin kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar dan wahai Sayyidina Umar, aku tidak sanggup lagi tinggal di kota Madinah ini karena aku teringat dan terbayang dengan perasaan di mana aku pernah bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sanggup lagi mengenang sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta izin kepada kalian untuk berangkat dari kota Madinah. Maka berangkatlah Sayyidina Bilal bin Rabah ke negeri Madinah, ke negeri Syam, dan beliau berkeluarga dan mendapatkan anak di negeri Syam. Setelah berapa tahun beliau berangkat ke negeri Syam, akhirnya beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan dalam mimpi Bilal bin Rabah, ya Bilal, kenapa engkau menjauh dariku wahai Bilal? Apa arti pengasingan seperti ini wahai Bilal bin Rabah? Maka saat itulah Bilal meminta izin kepada istrinya untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menghadap Rasulullah, beliau menyampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah. Saat itulah beliau setelah berjumpa dengan Rasulullah, beliau berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminta kepada Bilal, ya Bilal, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah lama tidak mendengarkan azanmu wahai Bilal. Karena setelah Rasulullah wafat, Bilal tidak mau lagi mengumandangkan azan karena beliau tidak sanggup mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kembali meminta kepada Bilal, wahai Bilal, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat ingin mendengar kembali azanmu wahai Bilal. Beliau menyampaikan, Sayyidina Abu Bakar, saya benar-benar tidak sanggup. Dulu semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah saya selesai daripada mengumandangkan azan, tiba-tiba aku hadir di depan kamar Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Tapi hari ini selesai aku mengumandangkan azan, kemana aku harus pergi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kemudian beliau berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bilal juga memberikan alasan yang sama, aku tidak sanggup untuk mengumandangkan azan wahai Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya berjumpalah Bilal dengan Sayyidina Hasan wa Husain yang merupakan anak daripada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zuhra, yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Hasan dan Husain meminta, "Ya muazzin Rasulullah, kami sangat ingin mendengarkan azanmu, dan kami selama ini telah lama tidak mendengarkan azanmu, wahai Bilal." Maka saat itulah Bilal tidak sanggup memberikan alasan kepada cucu Rasulullah, karena begitu cintanya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah beliau mengumandangkan azan kembali setelah lama orang tidak pernah mendengar suara Bilal bin Rabah. Di saat beliau menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka semua orang-orang di Madinah semua pada saat itu fasajjal Madinah, maka mereka semuanya terkejut di saat mendengar kembali azan daripada Bilal yang telah lama tidak pernah didengar oleh penduduk-penduduk Madinah pada saat itu. Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Bilal sekarang sudah mengumandangkan azan kembali? Apakah Rasulullah telah dibangkitkan kembali? Begitulah hati mereka hidup, seolah-olah hanya dengan sedikit sebab Rasulullah telah dihidupkan kembali. Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para wanita-wanita di Madinah, semuanya orang-orang penduduk-penduduk di Madinah, di seluruh penjuru-penjuru Madinah, semuanya keluar ke masjid Madinah. Mereka semua bersorak-sorak, Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah dibangkitkan kembali, Rasulullah telah dibangkitkan kembali. Saat itulah kemudian Bilal melanjutkan azannya, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat sampai kepada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, beliau tidak sanggup lagi melanjutkan azannya. Tiba-tiba suaranya merendah dan hilang suaranya, air matanya keluar, dan saat itulah semua kaum muslimin yang hadir ke Madinah, menurut pendapat para ulama, mengatakan bahwa itulah merupakan kesedihan yang kedua setelah Rasulullah wafat. Begitulah rasa cinta para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam